Menyerah, dalam makna terdalamnya, seringkali diasosiasikan dengan kekalahan atau kelemahan. Namun, dalam filsafat kehidupan yang bijaksana, menyerah justru menjadi sebuah kekuatan yang memungkinkan kita untuk bersatu dengan aliran kehidupan itu sendiri. Menyerah pada kehidupan bukan berarti tunduk pada keadaan yang tidak diinginkan, melainkan sebuah tindakan untuk menerima dan beradaptasi tanpa terus-menerus melawan atau memaksakan kehendak. Ini adalah jalan menuju kebijaksanaan sejati, di mana kita melepaskan kontrol berlebihan yang seringkali membawa kita pada ketegangan yang tidak perlu. Sebagai contoh, banyak dari kita mungkin pernah mengalami saat-saat ketika segala usaha terasa gagal. Kita mencoba keras, memberikan semua yang kita miliki, namun hasil yang diharapkan tak kunjung tercapai. Ketika akhirnya kita berhenti untuk memaksa hasil dan memilih untuk menerima keadaan, seringkali solusi datang dengan sendirinya, dengan cara yang tidak kita duga. Dalam kondisi ini, penyerahan diri bukan sekadar bentuk sikap pasif, tetapi sebuah tindakan aktif untuk mempercayai bahwa kehidupan memiliki jalannya sendiri. Kebijaksanaan kuno tentang menyerah menyatakan bahwa kehidupan memiliki irama, dan kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar. Dalam ajaran Taoisme, misalnya, terdapat konsep Wu Wei atau bertindak tanpa tindakan, yang mengajarkan kita untuk berhenti melawan arus alami kehidupan. Saat kita belajar untuk mengikuti arus, kita tidak hanya menemukan ketenangan batin, tetapi juga mengalami kehidupan dengan lebih penuh dan bermakna. Alih-alih menguras tenaga melawan apa yang tidak bisa kita ubah, kita bisa mengarahkan energi kita untuk mengalir bersama apa yang kehidupan bawa pada kita. Melalui kekuatan menyerah ini, kita tidak hanya belajar untuk berdamai dengan kenyataan, tetapi juga mengembangkan kepercayaan pada perjalanan hidup. Ada suatu keyakinan mendasar bahwa kehidupan, dalam semua tantangan dan ujian yang diberikannya, pada akhirnya adalah sebuah mekanisme yang membantu kita tumbuh. Dalam setiap keterbatasan yang dihadirkan oleh kehidupan, selalu ada kesempatan untuk berkembang jika kita mampu menerima. Melepaskan adalah salah satu pelajaran terdalam dalam hidup yang tak mudah diterapkan. Ketika kita menganggap sesuatu sebagai terlalu penting, secara tidak sadar kita menciptakan ketegangan dalam diri kita yang justru menjauhkan kita dari hal tersebut. Pentingnya melepaskan hal-hal yang dianggap penting bukan berarti mengurangi cinta atau komitmen, melainkan mengurangi keterikatan yang seringkali menjadi sumber penderitaan. Saat kita menganggap sesuatu sebagai sangat penting, entah itu pekerjaan, hubungan, atau tujuan tertentu, kita seringkali terperangkap dalam pola pikir yang menuntut. Seolah-olah kebahagiaan kita bergantung sepenuhnya pada pencapaian tersebut, sehingga ketika realita tidak sesuai dengan harapan, kita merasa hancur. Sebaliknya, ketika kita belajar untuk melepaskan, kita membuka ruang dalam diri untuk menerima apapun yang terjadi dengan lebih tenang, dan pada akhirnya, jalan menuju tujuan itu menjadi lebih lancar. Melepaskan juga mengingatkan kita akan perbedaan antara penting internal dan penting eksternal. Penting internal adalah apa yang kita rasakan di dalam, bagaimana kita menghargai diri kita tanpa syarat. Di sisi lain, penting eksternal adalah bagaimana kita memperlakukan hal-hal di luar diri kita. Keseimbangan antara dua jenis penting ini adalah kunci untuk menjaga ketenangan batin. Penting internal memberikan rasa kedamaian, sementara penting eksternal dapat menuntun kita pada pencapaian tanpa menciptakan ketergantungan. Kehidupan bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan alam. Ketika kita terlalu melekat pada suatu keinginan atau menganggapnya terlalu penting, alam semesta seolah merespons dengan cara yang menjauhkan kita dari hal tersebut. Hal ini bisa kita lihat dalam berbagai kejadian sehari-hari. Semakin keras kita mencoba mengendalikan sesuatu, semakin kita merasa frustrasi saat hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Dengan melepaskan, kita tidak kehilangan tujuan kita, tetapi kita memberikan ruang pada kehidupan untuk menyelaraskan segalanya pada waktunya sendiri. Melepaskan adalah tindakan percaya. Saat kita mengurangi tekanan dalam mengejar sesuatu, energi kita menjadi lebih ringan, lebih terbuka, dan kita dapat berjalan dengan lebih bebas. Ketika kita merelakan sesuatu yang kita anggap sangat penting, kita membebaskan diri dari ketegangan dan mengizinkan hidup membawa kita pada perjalanan yang seringkali membawa kebahagiaan dan kedamaian
lebih dari yang kita harapkan. Dalam hidup, keseimbangan bukan sekadar soal mengatur waktu atau tenaga. Keseimbangan adalah seni melepaskan keinginan yang berlebihan. Seringkali, pengalaman dan ketegangan berlebihan dalam mengejar sesuatu membuat kita terjebak dalam pola pikir yang sempit dan penuh tekanan. Ketika kita sangat menginginkan sesuatu dan merasa takut kehilangannya, pikiran kita justru terfokus pada kekhawatiran daripada pencapaian. Inilah ironi dalam keinginan yang terlalu kuat. Ketakutan akan kegagalan justru menarik energi kita menuju kemungkinan buruk, membuat perjalanan menuju sukses terasa jauh lebih sulit. Banyak orang mengalami bahwa ketika mereka tidak terlalu memikirkan sesuatu, atau ketika mereka berhenti mengusahakan dengan paksa, sesuatu yang mereka inginkan justru datang dengan mudah. Memanifestasikan apa yang diinginkan tanpa resistensi berlebih, bukanlah tentang mengabaikan keinginan, melainkan mengalihkan perhatian dari rasa takut dan fokus berlebihan. Keinginan yang tidak dibarengi dengan ketegangan akan mengalir secara alami, seolah semesta bekerja sama untuk mewujudkan keinginan kita tanpa kita sadari. Contoh nyata dari ini bisa ditemukan dalam kisah-kisah pribadi tentang melepaskan tekanan. Misalnya, seseorang yang berjuang keras untuk membuktikan kesuksesan kepada orang lain, mungkin merasa hidupnya selalu penuh dengan kegagalan dan kekecewaan. Namun, ketika akhirnya ia berhenti berusaha untuk membuktikan dirinya dan mulai menikmati proses tanpa beban, ia justru mencapai hasil yang lebih baik dan merasa lebih puas. Hal ini bukan karena ia berhenti bekerja keras, melainkan karena ia berhenti bekerja keras dalam ketegangan. Kelegaan dari melepaskan tekanan untuk sukses itulah yang memberinya ruang untuk berkreasi, tumbuh, dan menerima apa yang datang dengan hati yang lebih tenang. Keinginan yang kuat, bila tidak diseimbangkan, bisa menjadi musuh kita sendiri. Sebaliknya, saat kita melonggarkan cengkeraman pada hal-hal yang kita anggap sangat penting, kita menciptakan ruang bagi kehidupan untuk bergerak dengan caranya sendiri. Dunia tidak lagi tampak sebagai medan perjuangan yang penuh dengan hambatan, tetapi sebagai tempat di mana segala sesuatu terjadi pada waktu yang tepat. Keseimbangan dan melepaskan adalah tentang mempercayai bahwa apa yang menjadi hak kita akan datang tanpa kita harus menggenggamnya erat-erat. Ada perbedaan mendasar antara keinginan dan niat, meski keduanya kerap kali saling bercampur dalam benak kita. Keinginan adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita impikan. Namun keinginan seringkali bersifat pasif, statis, dan cenderung membuat kita terjebak dalam lamunan atau kerinduan yang tak berujung. Niat, di sisi lain, adalah kekuatan yang mendorong kita untuk bertindak. Niat bukan sekadar dorongan emosional, melainkan keputusan yang penuh kesadaran yang membawa kita untuk maju, terlepas dari segala hambatan yang mungkin ada. Memahami perbedaan ini adalah langkah awal untuk mengubah hidup dengan cara yang lebih dalam dan berarti. Mengubah keinginan menjadi niat yang berdaya adalah kunci untuk melangkah dari impian menjadi kenyataan. Keinginan terlalu mudah larut dalam bayangan, kita berharap, tetapi kita tidak bergerak. Dengan niat, kita tidak hanya berhenti pada keinginan yang semata-mata membayangkan hasil, namun kita menggerakkan diri dengan tindakan nyata yang dilandasi keyakinan. Niat yang berdaya memberi arah, seperti kompas yang membawa kita melintasi lautan ketidakpastian, sementara keinginan saja hanyalah peta yang menunjukkan tempat-tempat indah tanpa pernah memandu kita ke sana. Dalam praktiknya, menyelaraskan diri dengan niat tanpa tekanan berlebih adalah rahasia menuju perjalanan hidup yang penuh kedamaian. Ketika kita terlalu melekat pada hasil, kita menciptakan tekanan yang seringkali menjadi penghalang. Sebaliknya, ketika niat itu jernih dan kuat, kita bergerak dengan tenang menuju tujuan tanpa beban, harus membuktikan atau harus menjadi. Ketika niat menjadi kekuatan yang alami, kita menjadi satu dengan perjalanan itu sendiri. Mengapa penting untuk memiliki niat yang bebas dari tekanan berlebihan? Karena hidup bukan hanya tentang mencapai, tetapi tentang mengalami dan berkembang. Ketika kita bergerak dari niat yang tenang, kita menarik hal-hal baik tanpa harus bersusah payah. Alam semesta merespons pada energi yang selaras. Semakin kita damai dalam niat,
semakin kuat tarikan kita pada hal-hal yang kita harapkan. Dalam perjalanan ini, niat menjadi penyambung antara diri kita dan tujuan-tujuan yang lebih besar, membawa kita ke tempat yang kita inginkan, tidak dengan keterpaksaan, tetapi dengan aliran yang alami. Disinilah kita menemukan keseimbangan antara menginginkan sesuatu dan mempercayai proses yang akan membawa kita ke sana. Niat adalah benih yang ditanam dalam ketenangan, dan ketika kita tidak menekan, benih itu tumbuh dengan subur, menghasilkan buah-buah kehidupan yang kita idamkan. Ketika berbicara tentang cara kita menciptakan realitas, paradigma yang kita pegang adalah dasar yang mempengaruhi setiap keputusan dan tindakan. Paradigma having, doing, being mengajarkan kita tentang 3 cara pandang yang sangat berbeda dalam menjalani hidup, masing-masing dengan dampak yang unik. Paradigma having adalah pola pikir yang mengutamakan kepemilikan. Kita percaya bahwa kita harus memiliki sesuatu terlebih dahulu untuk merasakan kepuasan atau kedamaian. Dalam pola pikir ini, seseorang sering merasa kurang, selalu terfokus pada apa yang belum dimiliki, dan cenderung mencari validasi melalui pencapaian eksternal. Hidup dalam paradigma ini bisa menghabiskan energi karena kita terus merasa bahwa kebahagiaan kita bergantung pada apa yang ada di luar diri. Lalu ada paradigma doing, yang menempatkan tindakan sebagai pusat pencapaian. Dalam pola ini, kita merasa bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus terus aktif dan bekerja keras. Tentu saja, kerja keras adalah elemen penting dalam perjalanan hidup. Tetapi jika kita hanya berfokus pada melakukan tanpa memahami alasan dan makna yang lebih dalam, kita bisa kehilangan arah. Paradigma doing dapat mendorong kita menjadi produktif, tetapi juga bisa menjebak kita dalam siklus kelelahan tanpa tujuan yang benar-benar memuaskan hati. Pada tingkat yang lebih dalam, ada paradigma being, yaitu keadaan di mana kita merasa sudah cukup, merasa lengkap dengan apa adanya. Dalam paradigma ini, kita tidak lagi terobsesi untuk memiliki atau melakukan sebagai cara mencapai kebahagiaan. Kita menemukan kedamaian dalam keadaan menjadi diri kita yang sebenarnya. Ketika kita hidup dari tempat ini, kita mengakses perasaan penuh, utuh, dan terhubung secara mendalam dengan diri kita dan dunia di sekitar kita. Paradigma being mengizinkan kita untuk melepaskan ketergantungan pada validasi eksternal atau capaian yang tak ada habisnya. Kita menyadari bahwa kebahagiaan dan kedamaian bukanlah sesuatu yang dicari di luar, tetapi sesuatu yang telah ada dalam diri kita. Mengembangkan perspektif being adalah tentang menerima bahwa kita sudah cukup, layak, dan lengkap, tanpa perlu terus-menerus mengejar sesuatu untuk merasa cukup. Dengan hidup dalam paradigma being, kita mulai mengundang keadaan-keadaan yang selaras dengan energi kita, bukan sebagai respons atas kebutuhan yang tidak terpenuhi, tetapi sebagai ekspresi dari siapa kita sebenarnya. Dalam keadaan ini, hidup terasa lebih mengalir dan damai, dan segala sesuatu yang kita butuhkan datang secara alami, tanpa upaya berlebihan. Kita merasa tidak lagi harus berusaha keras untuk menjadi, karena kita sudah menjadi dalam setiap momen. Dalam memegang perspektif being, kita mendapati bahwa tujuan dan pencapaian pun terasa lebih bermakna dan memuaskan, bukan karena kita butuh mereka untuk mengisi kekosongan, tetapi karena mereka memperkaya pengalaman kita yang sudah lengkap. Melalui paradigma being, kita menemukan bahwa hidup bukanlah sebuah daftar pencapaian, melainkan sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan rasa syukur dan kebersyukuran atas apa yang sudah ada dalam diri kita. Menjadi pribadi yang berkualitas bukan sekadar tentang apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita mengatasi rasa ketidakcukupan dan keinginan yang tak terbatas yang seringkali membebani jiwa kita. Di dunia yang penuh tuntutan, banyak dari kita merasa harus selalu lebih sukses, lebih kaya, lebih baik, lebih dari yang kita kira dunia inginkan dari kita. Tapi keinginan yang tak ada habisnya ini bisa menjadikan kita pengemis kepada kehidupan, selalu berharap bahwa sesuatu di luar sana akan membuat kita merasa lebih lengkap. Padahal, kekuatan sejati justru lahir saat kita memilih untuk merasa utuh, tanpa merasa butuh untuk terus mengemis perhatian atau pengakuan dari dunia luar. Dengan rasa cukup, kita tidak hanya menjadi lebih damai, tetapi juga lebih kuat dan autentik.
Ketenangan batin tidak muncul dari pencapaian eksternal, melainkan dari keyakinan bahwa kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan di dalam diri. Saat kita melepaskan keinginan untuk diakui atau dimengerti oleh semua orang, kita mulai merasakan ketenangan yang luar biasa. Membangun daya tarik diri dan ketulusan dalam berkeinginan adalah langkah penting dalam perjalanan ini. Ketika seseorang memiliki ketulusan, dunia di sekitar merespons dengan cara yang sama. Kita menjadi magnet bagi hal-hal yang benar-benar bermanfaat dan bermakna dalam hidup kita. Orang-orang yang tulus dan penuh percaya diri memiliki energi yang tidak hanya menarik peluang, tetapi juga membuat mereka lebih menikmati setiap langkah yang mereka ambil. Ketulusan adalah energi yang tidak bisa dipalsukan. Ia muncul dari penerimaan diri yang mendalam dan kepercayaan bahwa hidup memberikan yang terbaik saat kita bersikap jujur pada diri sendiri. Ketika seseorang merasa puas dan tenang dalam dirinya, tidak ada lagi kebutuhan untuk berlomba-lomba membuktikan sesuatu. Ketenangan batin ini adalah daya tarik yang luar biasa, karena ia menyiarkan pesan ke semesta bahwa kita terbuka menerima apapun yang datang, dengan ikhlas dan tanpa tekanan. Menjadi pribadi yang berkualitas dan berenergi positif adalah sebuah perjalanan untuk terus memperkaya diri dengan kebijaksanaan, menerima kekurangan, dan merangkul kelebihan tanpa rasa sombong atau rendah diri. Dengan mengalir dalam energi positif, kita tidak lagi berperang dengan diri sendiri atau dunia luar untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, kita mulai menyelaraskan tujuan kita dengan nilai-nilai yang lebih besar dari sekadar kesuksesan atau kekayaan. Menjadi pribadi berkualitas adalah tentang menjalani hidup dengan kesadaran bahwa setiap interaksi, keputusan, dan tindakan kita memberi dampak. Dan ketika kita melakukan semua itu dengan hati yang terbuka, kita bukan hanya membawa perubahan pada hidup kita, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa kualitas dan energi positif bukanlah sesuatu yang harus diraih dari luar, tetapi sebuah keadaan yang muncul ketika kita menerima diri apa adanya. Kita menjadi lebih damai dan hadir di setiap momen, karena kita tahu bahwa kita sudah cukup, dan dari rasa cukup inilah, kita menarik lebih banyak hal baik yang melengkapi hidup kita secara alami. Dalam perjalanan hidup, niat memiliki kekuatan yang tak terlihat, namun sangat kuat untuk mengarahkan jalan kita. Memahami perbedaan antara keinginan dan niat adalah langkah awal untuk menyelaraskan energi kita dengan tujuan yang lebih besar. Keinginan seringkali adalah dorongan yang muncul dari ketidakpuasan atau keterikatan terhadap hal-hal eksternal. Namun, niat yang sejati lahir dari kedalaman batin kita, dari kesadaran tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang kita yakini. Keinginan menginginkan sesuatu dari dunia, sedangkan niat menawarkan sesuatu kepada dunia. Ketika kita memindahkan keinginan menjadi niat, kita mengubah fokus dari aku harus punya menjadi aku memilih untuk menjadi. Niat luar yang kuat bukan sekadar ambisi untuk mencapai, tetapi adalah tekad untuk memiliki, bukan dalam artian kepemilikan material, melainkan memiliki dalam arti keberanian untuk menyambut hidup dengan sepenuh hati. Ketika niat luar disatukan dengan keyakinan yang mantap, kita bergerak tidak hanya dengan tujuan, tetapi juga dengan ketenangan. Niat luar ini adalah kekuatan yang menyatukan antara harapan kita dan energi alam semesta, membentuk jalan yang mengalir dengan alami, seolah-olah seluruh semesta turut mendukung langkah-langkah kita. Disinilah kekuatan menyelaraskan niat dalam bentuk keputusan penuh keyakinan memainkan perannya. Saat kita mengambil keputusan dengan niat yang kuat, kita mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa kita siap untuk melangkah maju. Keputusan ini bukanlah tindakan impulsif, melainkan sebuah komitmen dari dalam diri yang menggerakkan kita melampaui keraguan dan ketakutan. Dengan menyatukan niat dalam keputusan, kita memperkuat tekad, dan ini memberikan keberanian untuk menghadapi tantangan tanpa mundur. Namun, niat luar yang kuat bukanlah tentang memaksakan kehendak kita pada dunia, melainkan tentang membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Dalam proses menyelaraskan diri dengan niat luar, kita tidak lagi terbatas pada pandangan sempit tentang apa yang harus terjadi. Kita belajar untuk percaya bahwa apa yang datang adalah bagian dari perjalanan, dan apapun yang terjadi adalah kesempatan untuk bertumbuh dan belajar.
Ketika kita menjalani hidup dengan niat luar yang kuat, kita menjadi bagian dari aliran hidup yang harmonis. Setiap langkah terasa bermakna karena kita tidak sekadar berjalan menuju tujuan, tetapi hidup dalam setiap momen dengan kesadaran penuh. Kita tidak hanya mengejar tujuan, tetapi juga menciptakan makna di setiap perjalanan. Inilah esensi dari menyelaraskan niat. Hidup bukan lagi tentang hasil akhir, melainkan tentang bagaimana kita hadir dan memberi dampak di sepanjang jalan. Dalam niat luar yang kuat, kita menemukan kekuatan untuk mengubah arah hidup dengan penuh keyakinan. Bukan karena kita yakin hasilnya akan seperti yang kita bayangkan, tetapi karena kita yakin pada prosesnya. Keyakinan ini membawa kita pada kedamaian batin, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita akan menerima dengan lapang dada, karena kita telah hidup dengan niat yang sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini. Keyakinan penuh, atau perfect faith, bukanlah sekadar percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai keinginan kita, melainkan keyakinan yang mendalam bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Keyakinan ini adalah kekuatan batin yang memungkinkan kita untuk melangkah maju dengan tenang, bahkan ketika jalan di depan tampak samar. Keyakinan penuh seperti jangkar yang menahan kita dari ombak ketakutan dan ketidakpastian, menjaga kita tetap teguh dalam badai kehidupan. Namun, banyak dari kita menghadapi ketidakpercayaan yang terselubung, keraguan yang muncul dalam bentuk ketakutan, dan kecemasan yang kita sembunyikan di balik optimisme semu. Ketika ketidakpercayaan ini hadir, ia menciptakan jarak antara kita dan tujuan yang kita inginkan. Penyerahan diri adalah jalan untuk melepaskan diri dari ketegangan ini. Dalam penyerahan, kita belajar untuk berhenti memaksakan kendali atas hasil yang belum pasti. Penyerahan bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Dalam proses ini, kita justru menemukan ketenangan, karena kita menerima kenyataan bahwa tidak semua hal harus berada di bawah kendali kita. Kekuatan sejati muncul ketika kita memilih untuk percaya bahwa hasil akhirnya akan selalu menguntungkan kita, entah bagaimanapun caranya. Untuk mencapai keyakinan penuh, kita perlu melatih apa yang disebut sebagai full bodily surrender atau penyerahan tubuh sepenuhnya. Penyerahan ini bukan hanya di tingkat pikiran, tetapi juga pada tingkat emosi dan fisik. Saat kita berserah secara utuh, kita mengakui, merasakan, dan menerima setiap perasaan tanpa syarat. Alih-alih menghakimi perasaan itu, kita hanya membiarkannya mengalir, seperti sungai yang mengalir tanpa hambatan. Ketika kita menerima seluruh pengalaman, baik senang maupun sedih, tanpa perlawanan, kita menjadi lebih kuat. Kita tidak lagi terjebak dalam konflik batin, tetapi bergerak melalui kehidupan dengan kedamaian yang sejati. Proses ini melibatkan 4 langkah penting: mengakui, merasakan, menerima, dan menikmati. Pertama, kita mengakui perasaan kita tanpa mengabaikan atau menekan mereka. Kedua, kita merasakan emosi tersebut dengan jujur, tanpa terburu-buru ingin melarikan diri darinya. Ketiga, kita menerima apa adanya, baik emosi positif maupun negatif, sebagai bagian dari pengalaman hidup yang utuh. Terakhir, kita belajar untuk menikmati perasaan tersebut, menyadari bahwa setiap emosi memiliki pelajaran dan makna yang membawa kita lebih dekat dengan diri sejati kita. Ketika kita mampu melakukan penyerahan diri yang penuh, keyakinan kita menjadi utuh. Kita tidak lagi merasa terbebani oleh keinginan untuk mengontrol setiap aspek kehidupan, melainkan bergerak dengan kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, kita akan mampu menghadapinya. Inilah arti sebenarnya dari hidup dalam harmoni. Bukan berarti semua berjalan sempurna sesuai rencana, tetapi kita berada dalam kedamaian di tengah segala ketidakpastian. Keyakinan penuh ini memberi kita kekuatan untuk terus melangkah dengan rasa syukur dan keberanian, karena kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama kekuatan yang lebih besar, sebuah kekuatan yang melindungi dan membimbing kita menuju apa yang benar-benar berarti. Kehidupan kita seringkali terjebak dalam mode bertahan hidup, survival mode. Sebuah kondisi di mana setiap tindakan didorong oleh rasa takut akan kehilangan atau kegagalan. Dalam survival mode, kita cenderung membatasi diri,
berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, atau berusaha keras menghindari risiko. Ini adalah cara hidup yang membuat kita merasa terikat, selalu waspada, dan siap menghadapi ancaman. Survival mode memang penting untuk menghadapi bahaya nyata, namun jika kita terus hidup dalam kondisi ini, kita akan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Survival mode menjaga kita tetap hidup, tetapi hanya dalam mode pertahanan. Ia tidak memberi kita ruang untuk bertumbuh dan mekar. Pindah dari survival mode menuju growth mode berarti melampaui ketakutan dan berani hidup dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar bertahan. Growth mode adalah kondisi di mana kita hidup dengan semangat mengejar makna dan tujuan hidup. Disinilah kita tidak lagi sekadar menghindari hal-hal yang kita takuti, tetapi mulai menciptakan peluang dan mengejar hal-hal yang kita inginkan dengan penuh keyakinan. Dalam growth mode, kita tidak terpaku pada rasa takut akan kegagalan. Sebaliknya, kita memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses untuk mencapai potensi terbaik kita. Untuk memasuki kondisi pertumbuhan, growth mode, kita perlu melatih diri untuk berpikir dalam perspektif yang lebih besar. Dalam growth mode, kita berhenti memandang hidup sebagai serangkaian tantangan yang harus dilawan. Alih-alih, kita melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang dan memperkuat diri. Di sini, kita menyadari bahwa kehidupan bukanlah tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita bereaksi terhadapnya dan apa yang kita pelajari dari setiap pengalaman. Mengidentifikasi pola survival mode adalah langkah pertama untuk keluar dari jebakannya. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa kita menjalani hidup dengan cara yang didikte oleh ketakutan dan kecemasan. Kita mungkin merasa aman dalam pola ini karena kita terbiasa menghindari risiko. Tetapi ironisnya, hidup seperti ini justru membatasi potensi kita. Saat kita membiarkan ketakutan mengendalikan, kita secara tidak sadar menciptakan dinding penghalang yang membuat kita terjebak dalam rutinitas yang menguras energi dan membuat kita merasa stagnan. Untuk memasuki growth mode, kita harus melepaskan ketakutan akan ketidakpastian. Ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan menuju perkembangan. Alih-alih melihat ketidakpastian sebagai ancaman, kita dapat memandangnya sebagai ladang kemungkinan yang menanti untuk dijelajahi. Dalam growth mode, kita belajar untuk menerima risiko sebagai bagian alami dari pencapaian tujuan. Kita berhenti terfokus pada skenario terburuk, melainkan membuka diri pada kemungkinan terbaik yang mungkin terjadi. Melangkah dalam growth mode memberi kita kebebasan sejati. Di sini, kita tak lagi dikendalikan oleh ketakutan, tetapi dipandu oleh visi. Kita memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi, mencoba, dan bahkan gagal, karena kita tahu bahwa setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan impian. Growth mode mengajarkan kita bahwa hidup bukanlah tentang mencari kepastian, melainkan tentang menciptakan makna. Setiap kali kita berani melangkah keluar dari zona nyaman, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Akhirnya, memasuki growth mode adalah sebuah komitmen untuk diri sendiri. Ini adalah janji untuk hidup dengan keberanian, membuka diri pada hal-hal baru, dan menerima bahwa kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan perubahan. Dalam growth mode, kita tidak lagi terjebak dalam batasan yang kita ciptakan sendiri. Kita menjadi lebih dari sekadar bertahan hidup. Kita hidup untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Kecemasan, atau worrying, adalah salah satu hambatan terbesar dalam mencapai kedamaian dan kesuksesan sejati. Banyak dari kita merasa bahwa kecemasan adalah suatu tanda perhatian dan kepedulian terhadap kehidupan. Seolah-olah, dengan merasa cemas, kita menunjukkan betapa seriusnya kita terhadap masalah yang dihadapi. Namun, kenyataannya, kecemasan bukanlah produktivitas. Kecemasan justru adalah pola kebiasaan yang menguras energi mental dan fisik, serta menarik kita ke dalam lingkaran kekhawatiran tanpa akhir yang membuat kita stagnan. Menyadari bahwa worrying adalah sebuah kebiasaan dan bukan suatu keharusan adalah langkah pertama untuk membebaskan diri. Saat kita cemas, kita memberi energi pada kemungkinan-kemungkinan buruk tanpa sadar menguatkan rasa takut akan kegagalan. Pikiran kita menjadi terlalu terfokus pada apa yang salah daripada apa yang mungkin. Ini menghalangi kita untuk melihat peluang dan melangkah maju dengan kepercayaan diri.
Worrying juga menempatkan kita dalam pola pikir yang kaku dan penuh ketegangan, yang membuat kita enggan bertindak atau mengambil risiko karena takut akan konsekuensi negatif. Untuk mengatasi kebiasaan worrying, kita perlu memahami bahwa kecemasan bukanlah solusi, melainkan ilusi kendali. Kebiasaan ini seringkali muncul dari kebutuhan untuk merasa siap menghadapi segala kemungkinan buruk. Namun, semakin kita cemas, semakin kita justru merasa tak berdaya. Saat kita menyadari bahwa worrying tidak memberi kita kontrol yang sebenarnya, melainkan menambah beban mental, kita dapat mulai melatih diri untuk melepaskannya. Berpindah dari kecemasan menuju niat yang kuat adalah salah satu langkah penting dalam mengubah hidup kita. Saat kita mengubah worrying menjadi niat, kita mengambil alih kendali atas pikiran kita. Niat yang kuat adalah energi positif yang membawa kita menuju tindakan nyata. Jika kecemasan menciptakan ketakutan, niat menciptakan keyakinan. Ketika kita memiliki niat yang kuat, kita tidak lagi terjebak dalam ketakutan akan hal yang tidak bisa kita kendalikan, melainkan berfokus pada langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mencapai tujuan. Untuk melatih diri melepaskan kebiasaan cemas, kita perlu belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan, dan kita tidak perlu menghindarinya. Alih-alih berusaha mengendalikan segalanya, kita dapat memilih untuk menerima ketidakpastian sebagai peluang. Proses ini mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi dengan latihan, kita akan merasakan perubahan yang luar biasa. Saat kita menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali, kita akan mulai merasakan kedamaian yang selama ini tertutupi oleh kecemasan. Mengembangkan pola pikir penerimaan adalah langkah terakhir yang memungkinkan kita untuk merasakan kebebasan sejati dari kebiasaan worrying. Ketika kita menerima kenyataan apa adanya, kita belajar untuk hidup dengan lebih tenang dan damai. Penerimaan bukan berarti kita berhenti berusaha, melainkan kita berhenti berjuang melawan apa yang tidak bisa diubah. Kita membuka ruang dalam diri untuk merasakan keikhlasan dan merasakan makna sejati dari setiap momen hidup. Akhirnya, melepas kebiasaan worrying berarti memberikan ruang dalam hidup untuk pertumbuhan dan pencapaian. Dengan tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran yang menguras energi, kita menciptakan energi positif yang mendorong kita untuk bertindak, bereksperimen, dan meraih apa yang selama ini kita impikan. Melepaskan kecemasan adalah membuka jalan bagi kesuksesan sejati. Kesuksesan yang didorong oleh niat yang kuat, bukan oleh ketakutan. Saat kita berhenti cemas, kita tidak hanya meraih tujuan kita dengan lebih mudah, tetapi juga menemukan kedamaian dalam perjalanan kita menuju kebahagiaan yang lebih dalam. Pencapaian terbesar dalam hidup kita tidak datang dari usaha yang dilakukan dalam keadaan terdesak atau berdasarkan tekanan eksternal. Sebaliknya, pencapaian sejati datang ketika kita mengembangkan identitas yang selaras dengan visi jangka panjang, ketika kita bertransformasi menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang lebih besar dari diri kita sendiri. Visi jangka panjang memberikan arah dalam hidup kita, namun tanpa fondasi identitas yang kokoh, kita akan selalu merasa terombang-ambing oleh keinginan sesaat dan perasaan ragu. Seringkali, kita terjebak dalam pencapaian sementara, hasil yang tampak lebih instan dan lebih mudah dicapai. Namun, pencapaian yang sesungguhnya tidak bisa dibangun hanya berdasarkan standar rendah yang kita tentukan untuk diri sendiri. Kita seringkali merasa bahwa kita perlu mengejar hal-hal yang terlihat sukses di mata orang lain, atau mengikuti jejak yang sudah mapan tanpa mempertimbangkan apakah itu benar-benar sesuai dengan siapa kita. Mengubah standar diri adalah langkah pertama untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Standar diri yang rendah akan membatasi kita, tetapi ketika kita mulai membangun standar yang lebih tinggi, kita akan menarik kita menuju pencapaian yang lebih besar. Kunci untuk menyelaraskan identitas dengan visi jangka panjang terletak pada kesadaran diri dan keberanian untuk mengubah kebiasaan lama. Kita harus berani melepaskan cara-cara lama yang mungkin sudah nyaman, tetapi tidak mendukung tujuan kita yang lebih tinggi. Mengubah standar diri berarti memiliki keberanian untuk memulai perubahan yang mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi justru akan membuka jalan bagi potensi terbesar kita. Ini bukan soal menjadi lebih baik dari orang lain,
tetapi menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, yang selalu selaras dengan tujuan besar yang kita impikan. Meningkatkan standar diri berarti membangun karakter yang kuat, bukan hanya berdasarkan pencapaian duniawi, tetapi juga kualitas moral dan spiritual yang mendalam. Identitas yang kuat akan mendorong kita untuk tetap teguh meskipun tantangan datang. Jika kita hanya mengejar tujuan yang kecil, kita akan mudah menyerah ketika menghadapi rintangan besar. Tetapi ketika kita memiliki visi besar yang menyatu dengan siapa kita sebenarnya, kita akan terus maju, meskipun perjalanan tersebut penuh liku. Visi jangka panjang memberikan kita landasan yang kokoh untuk bertumbuh, dan identitas kita yang berkembang akan membantu kita mengatasi setiap hambatan. Selaras dengan itu, berani melepaskan hal-hal yang menghambat diri adalah bagian dari proses ini. Kita seringkali terikat pada kebiasaan lama, rasa takut akan kegagalan, atau bahkan orang-orang yang tidak mendukung tujuan kita. Proses perkembangan diri ini membutuhkan keberanian untuk mengikhlaskan apa yang menghalangi kita. Terkadang, kita harus meninggalkan zona nyaman dan melepaskan pola-pola lama yang sudah tidak lagi membawa kita maju. Ini bukan berarti mengabaikan bagian-bagian diri kita, melainkan mengakui bahwa kita perlu menciptakan ruang bagi perubahan dan pertumbuhan yang lebih besar. Untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, kita harus berani untuk menyusun kembali visi kita secara jujur dan mengidentifikasi apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Setiap langkah yang kita ambil harus memiliki keterkaitan dengan visi jangka panjang kita, dan setiap pilihan yang kita buat harus berangkat dari pemahaman yang dalam tentang diri kita. Visi yang kuat tidak hanya mendorong kita untuk meraih tujuan, tetapi juga mengubah kita menjadi orang yang lebih baik dalam prosesnya. Mengembangkan identitas yang selaras dengan visi tidak hanya mengarah pada pencapaian material atau eksternal, tetapi juga menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup kita. Ini adalah perjalanan panjang yang melibatkan keteguhan hati, kesabaran, dan keinginan yang tulus untuk menjadi lebih baik. Ketika kita menjalani hidup dengan visi yang lebih tinggi, kita akan menarik orang-orang yang sejalan dengan tujuan kita, dan kesempatan akan datang dengan sendirinya. Pada akhirnya, hidup yang selaras dengan visi jangka panjang adalah hidup yang penuh makna, tidak tergerus oleh kegelisahan atau tekanan duniawi, tetapi berfokus pada pertumbuhan yang terus-menerus, pencapaian yang berkelanjutan, dan penciptaan dampak positif bagi dunia. Mengembangkan identitas yang selaras dengan visi jangka panjang adalah tentang mewujudkan potensi terbesar kita, menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk menciptakan hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Ini adalah komitmen untuk hidup dengan tujuan, untuk terus berkembang, dan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam hidup, kita sering terjebak dalam usaha keras untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan kita. Kita berjuang untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana, namun seringkali upaya itu justru berbalik melawan kita. Disinilah seni penyerahan diri menjadi penting, sebuah proses yang mengajarkan kita untuk melepaskan kendali dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Penyerahan diri bukanlah tentang menyerah pada nasib atau pasrah begitu saja. Ini adalah tentang melepaskan perlawanan internal yang kita rasakan terhadap kenyataan, sehingga kita bisa bergerak dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih harmonis. Proses surrender bukanlah proses yang terjadi dalam sekejap. Ini adalah perjalanan yang dimulai dengan kesadaran bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Mengakui ketidakmampuan kita untuk mengatur setiap rincian kehidupan membuka ruang bagi kita untuk mengalami kelegaan. Ketika kita mencoba mengendalikan terlalu banyak, kita justru menambah ketegangan dalam pikiran dan tubuh kita. Penyerahan diri mengajarkan kita untuk menerima perasaan kita tanpa penghakiman, untuk menyadari bahwa tidak ada yang perlu kita takuti. Ini adalah pemahaman yang mendalam bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan dan menerima ketidakpastian adalah jalan menuju kedamaian sejati. 4 langkah metode surrender, mengakui, merasakan, menerima, dan menikmati, membantu kita dalam proses ini. Langkah pertama adalah mengakui perasaan dan situasi yang kita hadapi. Kita seringkali menutup mata terhadap perasaan kita,
menghindari ketidaknyamanan atau rasa takut yang muncul. Namun, penyerahan diri dimulai dengan mengakui kenyataan ini. Ketika kita mengakui perasaan kita dengan jujur, kita memberi diri kita izin untuk merasa tanpa rasa malu atau penyesalan. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan mental. Setelah itu, kita harus merasakan perasaan tersebut tanpa upaya untuk mengubahnya. Kita sering berusaha keras untuk menghindari perasaan negatif atau tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita menerima perasaan kita sepenuhnya, kita melepaskan kekuatan yang kita berikan pada perasaan tersebut untuk mengontrol kita. Merasakan tanpa perlawanan adalah bagian dari proses surrender yang mendalam. Langkah berikutnya adalah menerima kenyataan tersebut. Menerima bukan berarti pasrah atau menyerah tanpa perlawanan, melainkan menghormati kenyataan tanpa mencoba melawan atau menolaknya. Ketika kita menerima hidup sebagaimana adanya, dengan segala ketidaksempurnaannya, kita membuka diri untuk melihat peluang dan solusi yang lebih baik. Kita berhenti melawan apa yang tidak bisa diubah, dan itu memberi kita ruang untuk bergerak maju dengan lebih ringan dan lebih sabar. Langkah terakhir adalah menikmati proses ini, menerima kenyataan tanpa syarat, dan merasakan kedamaian yang datang dari melepaskan. Ini adalah seni yang sejati, tidak lagi terjebak dalam ketegangan untuk mengendalikan atau memperbaiki, melainkan menikmati perjalanan hidup yang penuh ketidakpastian dan keindahan yang tak terduga. Dengan menikmati setiap momen, kita membebaskan diri dari beban mental dan emosional yang selama ini menghalangi kita untuk mencapai kedamaian sejati. Menggunakan metode surrender untuk melampaui diri adalah langkah penting dalam menemukan kedamaian dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar mampu menerima kondisi saat ini, tanpa berusaha mengubahnya atau melawannya, kita menemukan ruang yang luas untuk tumbuh. Penyerahan diri tidak membuat kita lemah atau tidak berdaya. Sebaliknya, itu adalah kekuatan sejati. Kekuatan untuk menerima hidup dalam segala bentuknya, untuk mengatasi kesulitan dengan tenang, dan untuk bergerak maju dengan keyakinan bahwa kita akan selalu cukup, tidak peduli apa yang terjadi di luar kendali kita. Melalui penyerahan diri, kita bukan hanya mengurangi ketegangan dalam hidup kita, tetapi kita juga membuka diri untuk kesempatan-kesempatan baru. Ketika energi kita tidak lagi terjebak dalam perlawanan, kita mampu melihat jalan yang lebih jelas menuju tujuan kita. Penyerahan diri mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang mengendalikan setiap aspek, tetapi tentang menjalani setiap detik dengan penuh kesadaran, menerima apa adanya, dan bergerak maju dengan keyakinan bahwa hidup akan mengarahkan kita ke tempat yang kita butuhkan untuk berkembang. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.